Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. If I'm a bad person. Pria asal Kanada ini layak dinobatkan sebagai manusia paling beruntung di dunia. Betapa tidak, setelah selamat dari sambaran petir, dia lalu menang lotre 1 juta dolar Amerika Serikat atau lebih dari 13 miliar rupiah. Peter McCarthy, nama pria itu, memiliki sejarah panjang keberuntungan. Saat berusia 14 tahun, Peter lolos dari maut setelah dia tersambar petir. Belum lama ini, Peter bersama rekan kerjanya, Diana Miller, membeli lotre di toko Amherst Shore Country Store di Amherst Store, Nova Scotia, yang adalah milik Peter. Siapa sangka tiket lotre yang dibeli keduanya membuat mereka memenangi hadiah utama 1 juta dolar Amerika Serikat. Tak hanya itu, Peter masih mendapat tambahan hadiah 10.000 dolar Amerika Serikat atau hampir 134 juta rupiah karena tiket lotre itu dibeli di tokonya sendiri. Dalam sebuah interview televisi, ia pun bercanda ingin disambar petir kembali. Dalam wawancara itu juga, Peter mengenang kembali saat-saat dia tersambar petir. Saat itu dia sedang memancing di perahunya. Cuaca sangat cerah dan matahari bersinar terang. Lalu muncul satu gumpalan awan besar di langit dan tiba-tiba petir menyambar setelah ia melintasi pepohonan. Ajaibnya, keberuntungan serupa juga dialami putrinya yang juga selamat setelah tersambar petir. Para pakar mengatakan kemungkinan ayah dan anak selamat setelah tersambar petir lalu memenangkan lotre adalah 1:2,6 triliun. Peter belum memiliki rencana tertentu dengan uang yang diperolehnya. Dia hanya mengatakan ingin meliburkan diri untuk sementara waktu dan melakukan hobinya yaitu memasak dan memancing. Seorang pria bernama Jordan Yeon telah menjadi perbincangan hangat di media sosial karena ia adalah pria super ganteng penjual durian. Tubuhnya yang tegap, six pack, dan wajahnya yang cukup manis telah membuat dirinya menjadi perbincangan menarik. Walau sedang menjual durian, rupanya pria ini adalah seorang model asal negeri jiran Malaysia. Menjual durian dilakukannya karena ia tertarik dengan cara model Taiwan si penjual kembang tahu dan sayur dalam mempromosikan diri sebagai model. Model Taiwan ini juga sempat menggemparkan internet. Jordan Yeon mengaku bahwa membantu sang paman menjual durian adalah salah satu strategi darinya untuk mempromosikan diri. Strategi yang dilakukan Jordan sendiri rupanya cukup berhasil. Sejak fotonya hangat dibicarakan media setempat, sampai saat ini banyak media luar negeri juga memberitakannya. Lebih dari 17.000 kali foto Jordan di salah satu sosial media miliknya bahkan telah dibagikan oleh netizen. Tidak sedikit netizen yang mengatakan bahwa model satu ini mirip dengan bintang papan atas asal Taiwan bernama Jay Chou. Berkat tubuhnya yang tegap dan gagah, Jordan juga pernah dinobatkan sebagai The Hottest Hunk Malaysia di sebuah acara pemilihan pria-pria ganteng tahun 2011. Tragis terjadi di Anliang Department Store di kota Jingzhou, Hubei, China. Xiang Liujuan tewas tertelan eskalator setelah menyelamatkan putranya dari maut yang sudah di depan mata. Ibu berusia 30 tahun itu sedang menggandeng si anak menaiki eskalator. Namun ketika sudah mencapai penghujung eskalator, tiba-tiba saja panel eskalator itu terbuka sehingga mengakibatkan perempuan itu kehilangan keseimbangannya. Saat mulai terjatuh, dia segera mendorong putranya ke depan yang kemudian segera diselamatkan petugas toko yang sedang berdiri. Petugas toko itu pun mencoba untuk menolong Xiang. Namun eskalator itu terus bergerak. Xiang akhirnya lepas dari tangan petugas toko itu dan menghilang di telan mesin tangga berjalan tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang datang memerlukan waktu lebih dari 4 jam untuk membuka mesin eskalator itu. Sayangnya mereka menemukan perempuan itu sudah tidak bernyawa lagi. Investigasi menunjukkan perbaikan baru saja dilakukan di eskalator itu dan rupanya teknisi lupa untuk menormalkan kembali fungsinya.
Kecelakaan itu pun menimbulkan kehebohan di Tiongkok, terutama di media sosial. Kecaman pun bermunculan terhadap manajemen pusat perbelanjaan itu. Mengapa teknisi tidak memasang papan peringatan, menghentikan perempuan itu ketika berjalan ke eskalator, atau mematikan eskalator tersebut? Keluh beberapa netizen atau pengguna internet. Netizen lain terharu oleh tindakan terakhir si ibu menyelamatkan anaknya. Pria berusia 67 tahun asal Malaysia bernama Ka San Mugam meninggal dunia akibat tersedak dodol. San Mugam meninggal lantaran kesulitan bernapas setelah sepotong dodol yang disantapnya tersangkut di tenggorokan. Saat itu ia tengah menikmati panganan legit tersebut bersama istrinya di rumahnya di Bukit Baru. Istri San Mugam mengatakan suaminya mengeluh sulit bernapas seperti tercekik. Melihat itu, dia menepuk-nepuk punggung suaminya beberapa kali untuk mengeluarkan dodol itu dengan jarinya. Sang istri mengatakan ia membeli dodol itu dan sudah memotongnya kecil-kecil. Sang istri sudah memintanya untuk tidak makan dodol, tapi dia tidak mau mendengar. San Mugam lalu pingsan dan dilarikan ke Pantai Hospital Kuala Lumpur. Namun dokter mengatakan kondisinya sangat kritis dan San Mugam meninggal beberapa menit kemudian. Santa Lechmi mengatakan suaminya pernah menderita stroke 15 tahun lalu. Hujan, badai, dan bagian pohon yang berguguran dapat merusak mobil Anda jika diparkir pada lokasi tanpa atap. Solusinya tentu mobil harus terparkir di garasi atau pelataran parkir indoor. Sebuah perusahaan dari Cina berhasil menemukan solusi alternatif bagi pemilik kendaraan yang sering diparkir di ruang terbuka. Penutup mobil ini dirancang begitu presisi sesuai dengan ukuran sebuah mobil. Keunggulan lain yang ditawarkan garasi ini adalah portable atau mudah dipindahkan kemanapun sesuai keinginan pengguna. Untuk itu, penggunaan garasi portable ini diperlukan pengemudi yang terampil karena posisi mobil harus lurus saat garasi tertutup. Kanopi bekerja secara otomatis dengan kendali melalui remote control. Sayangnya, dimensi garasi ala rumah keong ini baru tersedia untuk sedan. Mobil SUV tidak cukup menggunakan garasi ini. Fireball. Raksasa yang dianggap sebagai salah satu spesies tertua dan terbesar di dunia telah mekar di Taman Tokyo untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bunga setinggi 2 meter dari jenis Titan Arum sangat sulit tersebar. Tak heran banyak orang ingin melihat bunga tersebut. Karenanya kebun raya Jindai di kota Chofu menambah jam buka bagi pengunjung untuk melihat bunga tersebut. Diketahui bunga ini hanya mekar selama 1 atau 2 hari. Bunga yang lebih dikenal sebagai bunga bangkai ini mempunyai bau menyengat layaknya daging busuk. Aroma itulah yang akan menarik penyerbuk seperti kumbang dan lalat. Hutan hujan asli di Sumatera Barat, Indonesia juga memiliki bunga bangkai yang tumbuh di lereng Bukit Curam dengan ketinggian antara 120 hingga 365 meter di atas permukaan laut. Tetapi keberadaannya sekarang di bawah ancaman besar penggundulan hutan yang marak terjadi. Badan Internasional Konservasi Alam telah mengklasifikasikan bunga bangkai sebagai spesies rentan terancam punah. Sebagian besar penumpang sedang tertidur saat bus rute Bilbao Spanyol menuju Amsterdam, Belanda yang mereka tumpangi melintas di luar kota Lille, Prancis. Tiba-tiba kendaraan itu berhenti mendadak, puing dan debu menghujani. Mereka pun terkejut ketika atap terowongan di bawah sebuah jembatan hanya berjarak 1 jengkal di atas kepala mereka. Bagian atas bus terkelupas sama sekali. Nyaris saja kepala para penumpang terpenggal. Meski tak sampai mengakibatkan korban jiwa, kecelakaan yang terjadi Minggu 26 Juli 2015 itu menyebabkan 6 penumpang terluka serius. Ternyata, bus yang membawa 58 penumpang itu berusaha melewati bawah jembatan yang terlarang bagi kendaraan yang memiliki tinggi lebih dari 2,6 meter.
Fevre menambahkan pengemudi bus berusia 59 tahun punya reputasi bagus. Kepada aparat, sang sopir bersikukuh telah mematuhi instruksi yang diberikan GPS. Kini, ia ditahan untuk dimintai keterangan. Aparat mengatakan tes alkohol yang dilakukan padanya negatif. Kebanyakan orang sedang tertidur saat kecelakaan terjadi. Tak ada satupun yang menyadari apa yang terjadi. 28 penumpang yang kebanyakan mahasiswa Spanyol berusia 18 hingga 29 tahun mengalami luka ringan. Seekor panda bernama Yuan Yuan di kebun binatang Taiwan berpura-pura hamil. Kepada petugas kebun binatang, dia menunjukkan tanda-tanda kehamilan, seperti kehilangan selera makan, penebalan rahim, dan meningkatkan konsentrasi progesteron. Ini dilakukan karena Yuan Yuan ingin dipindahkan ke kandang yang nyaman dan berpendingin selama musim panas. Kendati demikian, melalui pengecekan dengan ultrasound, ternyata Yuan Yuan tidak hamil. Bahkan tanda-tanda kehamilan juga mulai menghilang. Menurut peneliti, kejadian tersebut bukanlah yang pertama. Dulu seekor panda bernama Aihin juga berkelakuan sama dengan Yuan Yuan. Aihin sukses menipu peneliti di Chengdu Breeding Research Center. Bahkan kelahiran bayi Aihin semula ingin disiarkan secara langsung. Namun akhirnya gagal setelah Aihin diketahui hanya berpura-pura hamil demi mendapatkan kandang yang lebih nyaman. China dan Taiwan adalah negara yang memperhatikan kelahiran panda. Para peneliti dan petugas kebun binatang biasanya memberikan ruangan yang nyaman, makanan bergizi, sampai perhatian lebih kepada panda yang hamil. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.